Hai Sobat Piu, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali muncul isu negatif terkait vintage peer-to-peer lending atau biasa disebut dengan vintage pendanaan atau pinjaman online. Hal ini diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kepopuleran vintage peer-to-peer lending dengan membuat lembaga pinjaman online ilegal untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, melihat isu-isu negatif yang bermunculan, sebenarnya apa sih tujuan berdirinya vintage peer-to-peer lending? Kenapa mesti ada? Secara sudah ada banyak sekali lembaga jasa keuangan di ekonomi sistem keuangan Indonesia. Nah, yuk kita bahas posisi vintage peer-to-peer di ekosistem keuangan Indonesia dan seberapa penting vintage peer-to-peer. Yang pertama, ada akses keuangan. Kontribusi utama dari vintage peer-to-peer lending adalah memberikan akses keuangan kepada individu atau usaha kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke layanan keuangan konvensional, seperti masyarakat yang berada di lokasi terpencil yang susah dijangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dengan adanya vintage P2P, memungkinkan mereka untuk mendapatkan fasilitas pendanaan. Selain itu juga, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa jaminan yang mungkin sulit diperoleh dari bank-bank konvensional. Yang kedua, memberikan opsi layanan keuangan yang beragam. Dengan hadirnya vintage peer-to-peer lending, masyarakat dapat memiliki alternatif atau opsi lain di dalam pendanaan, seperti menawarkan opsi pendanaan dengan proses yang cepat yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan pendanaan secara cepat. Yang ketiga, inovasi teknologi keuangan. Vintage peer-to-peer lending telah membawa inovasi besar dalam industri keuangan Indonesia, seperti teknologi untuk menyelesaikan proses pinjaman secara cepat, transparan, dan teknologi credit scoring, tanda tangan digital, dan lain-lain. Dengan demikian, vintage peer-to-peer lending memiliki posisi yang cukup signifikan dalam ekosistem keuangan Indonesia dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dan membawa inovasi dalam industri keuangan tradisional. Next, kalian mau bahas apa lagi nih sobat? Yuk komen di bawah yuk!